Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita santri, hari ini kita menjawab pertanyaan teman kita. Pertanyaannya, Ustadz, kemarin saya sibuk kerja sampai saya meninggalkan sholat asar dan maghrib. Alasan saya meninggalkan bukan semata-mata karena saya sibuk, tapi waktu itu saya tidak bawa pakaian ganti dan saya merasa pakaian saya itu sudah sangat kotor sekali. Terus saya beranggapan dan berpikir bahwa nanti saya dikerjakan di rumah saja, di sini saya tidak usah sholat. Dan pertanyaannya kemudian, apakah yang saya lakukan itu benar Ustaz? Meninggalkan sholat karena saya itu dalam keadaan tidak bersih, tidak suci, pakaian yang saya kenakan itu tidak mumpuni untuk melakukan sholat. Saya tinggalkan sholat waktu itu dan saya niat mengqadha di rumah. Apakah yang saya lakukan itu benar ataukah seharusnya bagaimana? Tolong jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku, sholat itu sebuah kewajiban yang mutlak. Tidak ada konsekuensi atas orang sholat kecuali dia yang telah meninggal, kecuali dia yang telah mati. Orang sakit pun jika tak mampu berdiri maka masih diwajibkan sholat dalam keadaan duduk. Tidak kuat duduk masih wajib dalam keadaan tidur berbaring, tidur miring. Yang masih tidak bisa sholat tidur maka sholat masih wajib, yaitu menggunakan isyarah. Ini kemudian jika isyarah sudah tidak bisa maka tidak mungkin orang ini hidup, pasti koma. Kalau orang koma terhitung dia itu tidur, maka tidak wajib sholat orang koma. Kecuali dia sudah mati maka memang tidak ada tanggungan untuk sholat. Tapi kalau kita masih hidup sehat maka wajib melakukan sholat. Sering terjadi di kehidupan kita, di sekitar kita, bahkan kadang kita sendiri melakukannya mungkin. Ketika sakit orang tua kita, sakit saudara kita, dia tidak sholat tapi kita biarkan. Padahal itu yang dosa orang sehat yang di sekitarnya. Orang tua kita tidak sholat karena sakit, maka kita yang terkena dosanya. Sesakit apapun maka sholat semampunya. Berdiri, duduk, tidur, telentang, kemudian isyarah. Terus bagaimana? Berarti yang saya lakukan salah. Secara hukum memang sangat salah. Yang harusnya dilakukan jika kita dalam bepergian, kita keadaan tidak suci, maka sholat saja dengan apa yang kita punya. Kalau di masjid ada sarung maka buka celana kita pakai sarung di sana. Kalau tidak ada, sholatlah lihurmatil wakti. Sholat lihurmatil wakti. Nanti sampai di rumah kita ganti lagi sholat yang telah kita tinggalkan. Maka dengan seperti itu kita terbebas dari dosa meninggalkan sholat. Karena perlu kita ketahui, meninggalkan sholat walaupun kita dalam keadaan kotor, itu dosanya masih sangat luar biasa besarnya. Namun kita melakukan dosa, kalaupun terhitung dosa karena kita sholat dalam keadaan tidak suci, maka sholat dalam keadaan badan atau pakaian tidak suci atau tidak bersih ini lebih baik daripada kita meninggalkan sholat karena keadaan kita yang tidak memungkinkan. Oke, pertanyaan satu terjawab. Pertanyaan kedua, saya sampai di rumah itu sholat isya dulu apa mengqadha dulu? Nah, ini juga pertanyaan bagus. Dalam hal mengqadha sholat ada beberapa yang perlu diperhatikan. Satu, wajib sholat qadha ini kita dahulukan ketika kita berada di sholat yang rancu. Setelah sholat itu kita dilarang sholat. Ada waktu yang sesudah sholat fardu itu kita tidak boleh sholat lagi, yaitu sholat asar dan sholat subuh. Maka jika kita mau mengqadha di waktu asar dan subuh, wajib kita mengqadha sholat dulu, baru kita sholat wajibnya. Kemudian di sholat yang biasa, waktunya longgar, waktunya tidak sempit atau tidak rancu waktunya, maka laksanakan sholat fardu dulu, baru kita melakukan qadha kita. Ataupun dibalik, qadha dulu baru sholat, ataupun sholat dulu baru qadha. Kalau di waktu-waktu duhur
maghrib, isya diperbolehkan. Kecuali waktunya sangat mepet, sudah mau habis waktu sholatnya, maka diutamakan yang sholat adanya, sholat fardunya, sholat kodoknya dibelakangkan atau dinomor duakan. Oke, mungkin hanya itu. Semoga membantu, semoga tidak terjadi lagi kesalahpahaman kita dan kita lebih mudah menjalankan kehidupan sehari-hari dengan kemantapan beribadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.